Meraih inspirasi, mengurai prestasi. Halo Sobat Kompres, selamat datang di podcast Bisik, yang asik bersama komunitas prestasi. Tempat bercerita progresmu untuk terus berkarya dan menebar asa. Nah, bersama aku Reina sebagai moderator, di sini aku sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa kerennya, salah satu mahasiswa yang berhasil meraih beasiswa KSI, yaitu Pritalia Ibra Kardin dari Bidang Informasi Angkatan 22 yang akan membagikan kisahnya ketika mengikuti alur penerimaan beasiswa KSI itu sendiri. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Ya, Kak Ibra bisa memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, mungkin untuk yang baru dengar podcast dari Kompres. Perkenalin, nama aku Pritalia Ibra Kardin. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Ibra. Terus benar aku dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 dan asal aku dari Denpasar. Oke, Kak Ibra. Asalnya di Denpasar ya? Jauh banget merantaunya ke Surabaya Benar. nih. Iya, Ya, soalnya emang ya. dari awal, iya alhamdulillahnya masuk UNER. Ya, Ini dari awal almost pengen ya. kuliah di Top 4 Surabaya. ya. Se-Indonesia nih. Iya, top 4. Bangga nggak, Kak? Alhamdulillah. Wih, bangga banget dong. Kemana-mana tuh kalau pakai apa namanya jaket himpunan ya, kan ada logo UNER-nya tuh. Oh ya. Nah, saking bangganya dipakai terus ya itu jaketnya. Nah, Iya. di sini kan kakaknya juga udah keterima di UNER dan mendapatkan beasiswa KSE, yang dimana beasiswa KSE ini setahu aku tuh ketat ya, dan peminatnya tuh banyak banget di seluruh Indonesia gitu kan. Terus habis itu aku mau nanya nih, gimana perasaan Kak Ibla pertama kali mendapatkan pengumuman itu gitu, kayak keterima menjadi awardee KSE itu sendiri. Wah, mungkin kalau misalnya throwback lagi dulu waktu pengumuman perasaannya gimana? Aslinya tuh aku gak expect bakal nerima beasiswa itu karena ya bener tadi tuh persaingannya ada banyak. Terus anggota orang-orang yang daftar situ banyak, kemudian seleksinya juga ketat, ada banyak banget data administrasi yang harus diinput. Kemudian juga dari sisi wawancara, itu yang wawancara emang langsung dari keanggotaannya dari KSE, bisa dibilang alumni yang dulu emang pernah jadi bagian dari KSE gitu. Jadi aku sempet kayak grogi dan agak pesimis. Kira-kira keterima gak ya gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya keterima. Itu perasaannya itu kayak seneng, tapi juga gimana ya? Gak expect sih, lebih kan gak expect. Tapi ya pasti bersyukur banget karena udah berhasil menerima beasiswa KSE atau Karya Salemba 4 di bisa dibilang tahun pertama aku kuliah. Keren banget nih, first try langsung dapat ya Kak ya. Alhamdulillah. Iya, Semoga alhamdulillah nanti banget. second try-nya sampai semester 8 bisa ya. Dapat beasiswa. Amin, boleh banget sih. Terus kenapa aku tuh mau tanya Kak ke Kak Ibra ini, apa yang membuat Kak Ibra itu memutuskan untuk memilih KSE menjadi tempat untuk mendapatkan beasiswa kakak ini? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi mungkin aku bakal breakdown ini jadi 3 poin. Yang pertama bakal aku bahas dulu kenapa sih aku sebagai mahasiswa semester 1 mau meng-apply ke program beasiswa. Alasan pertama tentunya kalau kita bicara soal finansial, dan karena asal aku emang dari Denpasar, which is itu jauh dari Surabaya, tentunya aku butuh tunjangan finansial dari pihak ketiga selain dari orang tua aku gitu. Terus alasan kedua adalah kalau kita bicara soal beasiswa, pasti kita bakal langsung kepikiran dengan seleksinya yang ketat dan juga keanggotaannya yang bisa dibilang eksklusif gitu ya, dengan benefit-benefitnya memang ditujukan untuk keanggotaannya. Nah, dari beasiswa itu aku rasa akan sangat worth it aku coba untuk kemudian dimasukkan di dalam kurikulum vitae. Jadi itu bakal menambah self value sama worth aku sebagai seorang personal yang udah mendapatkan pengalaman menjadi seorang beasiswa gitu. Terus yang ketiga, kenapa aku pilih beasiswa KSE? Ini mungkin udah merujuk ke KSE-nya. Kenapa aku pilih beasiswa KSE itu adalah karena gini, kebanyakan beasiswa yang aku temui itu biasanya
memberikan persyaratan bahwasanya mahasiswanya itu sebenarnya semester 5, terutama beasiswa yang gede gitu kan. Kayak sini juga gede, tapi mereka itu syaratnya boleh apply itu ketika semester 2 sudah selesai, udah akhir. Itu mereka buka pendaftaran untuk teman-teman calon mahasiswa semester 3. Itu mereka udah mulai buka di akhir-akhir gitu. Terus aku masih daftar beasiswa KSE juga karena mereka mengajukan program-program yang menurut aku bakal membangun aku dari segi karakter dan juga dari segi soft skill. Mereka punya program untuk perkenalan magang, mereka juga punya program untuk melatih kewirausahaan, melatih kepemimpinan, mereka juga punya program bahasa Inggris juga ada. Terus untuk teman-teman yang emang punya ketertarikan di bidang penelitian, mereka juga punya wadah khusus untuk itu. Dan kami sebagai Beasiswan punya privilege untuk memilih mau ikut program yang mana. Dimana aku rasa itu sangat memberikan benefit yang besar banget, terutama buat aku sebagai mahasiswa yang masih belajar gitu. Selain itu juga, relasi yang aku dapatkan di beasiswa ini tuh luas banget ya, karena ada puluhan ya, aku bilang puluhan universitas yang dibiayai, yang menjadi partnernya dari beasiswa KSE. Kemudian juga di UNER sendiri tuh ada banyak banget, dari setiap fakultas aku rasa ada. Dan di KSE ini tuh kayak ada organisasi yang mengurusi teman-teman Beasiswan di situ. Itu aku kenal banyak orang banget dari departemen. Jadi itu alasan aku milih beasiswa KSE. Wah, jadi belajar banyak banget ya Kak di beasiswa KSE ini. Iya, bener banget. Keren banget Kak Ibra. Jadi aku kan tadi Kak Ibra sempat mention nih, dibukanya kan di semester 2 akhir ya? Iya. Ya, which is itu kan kita tahun pertama kuliah, dan kita tuh dari siswa SMA yang pindah ke mahasiswa, dan kita juga kadang ada culture shock kan, kaget tugas-tugas kuliah ternyata banyak nih. Nah terus Kak Ibra juga lagi ngejar beasiswa ini. Itu gimana tuh prosesnya Kak Ibra biar bisa mengikuti semua serangkaian yang persyaratan sama kayak tes-tes yang diadakan oleh KSE itu? Oke. Throwback lagi nih kayaknya nih ya. Kayaknya aku ingat pertama kali aku mulai apply. Iya, throwback terus. Kayak apa ya, aku ingatnya tuh pertama kali aku buka website itu tuh di bulan April guys. Jadi April tanggal 30 itu udah penutupan. Tapi semua berkas, ya ada beberapa berkas yang baru aku apply di H-1 ya kalau nggak salah, H-1 penutupan itu. Karena emang bener banget, kalau kuliah awal masuk itu kan tugas banyak, not to mention udah mulai ada, untuk semester 2 udah mulai ada organisasi, udah mulai ada kepanitiaan. Waktu itu aku juga lagi ada urusan perlombaan dan itu padat banget, tapi alhamdulillahnya ya, itu masih sempat untuk daftar administrasi, tentunya dibantu juga oleh orang tua gitu. Jadi untuk serangkaian prosesnya mungkin aku bakal bicara langsung ke KSE-nya. Jadi mereka itu ada 3 tahap pendaftarannya. Pertama tentunya seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini kalian akan dimintai data-data yang relevan, yang emang dibutuhkan untuk pendaftaran, misalnya KTA, kemudian surat pernyataan dari orang tua, misalnya orang tua kalian ada yang ibu rumah tangga atau sudah tidak bekerja atau mungkin kena PHK sepihak, itu bisa di upload suratnya untuk kepentingan administrasi. Kemudian ya KK, akte, surat rekomendasi dari kampus atau fakultas itu juga bisa. Kemudian aku juga ingat kayak riwayat tagihan pembayaran PLN, PDAM juga masuk. Kemudian administrasi ini juga menanyai kalian soal kondisi finansialnya dan juga prestasi-prestasi apa aja yang udah kalian capai, kepanitiaan, keaktifan kalian di sebagai mahasiswa itu seperti apa, itu juga bakal ditanyain gitu. Dan itu ada website-nya sendiri. Nanti kalian login, kalian bakal punya akun, kalian login terus kalian isi semua kolom-kolom pertanyaannya. Nah, yang menurut aku ini cukup menarik di seleksi administrasi ini, mereka langsung mengikut sertakan seleksi esai gitu. Jadi administrasi sekalian seleksi esai. Kalau aku nggak salah ingat, itu mereka dari pihak KSE
itu menyediakan 9, kalau nggak 7 itu 9 kolom untuk menulis esai atau mengumpulkan esainya. Dan itu tuh pertanyaan yang mereka ajukan itu semua beda-beda. Saya ingat aku tuh ada salah satu esai yang menanyakan visi misi kamu sama kuliah apa. Kemudian ada esai kenapa kamu pilih jurusan ini. Kemudian ada esai kenapa kamu pilih beasiswa ini. Karena terus ada juga, karena tadi di awal aku udah jelasin ada program-program yang bisa kamu apply ya kan. Itu kamu harus juga jelasin alasan kamu kenapa kamu pilih program itu. Kemudian ada pertanyaan 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa ya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat calon-calon pendaftar ini dinilai apakah mereka sudah punya wawasan untuk kedepannya, apakah selama ini mereka melakukan aksi mereka dengan alasan-alasan yang reasonable gitu. Jadi administrasi itu terus, nah ini tunggu April, Mei, Juni itu kayaknya ya 3 bulan atau 2 bulanan gitu ya. Terus masuk ke tahap yang lolos wawancara. Nah aku tuh wawancara pas banget di hari ulang tahun aku, which is tanggal 8 Juli, atau aku diwawancarai. Iya, Hadiahnya anxious wawancara. banget, kebetulan banget. Iya, alhamdulillah banget. Itu diwawancarai langsung sama salah satu kakak alumni dari beasiswa KSI. Diwawancara itu kakaknya menanyakan beberapa hal yang itu tadi relevan dengan pemilihan beasiswa-beasiswanya. Waktu itu kalau nggak salah aku ditanyai lagi sibuk apa, selama ini fokus kuliah apa. Kemudian aku kan waktu itu jawab, aku pernah kontribusi di organisasi kepanitiaan lomba sama pengabdian masyarakat. Nah, sebenarnya pertanyaan ini nggak template ya, karena kan bergantung kepada beasiswanya itu sendiri. Waktu itu aku ditanyai soal pengabdian masyarakat yang aku lakukan. Nah, kemudian untuk pengumuman, kalau aku nggak salah ingat, itu di awal Agustus pengumumannya. Ya, pengumumannya itu lewat email ya teman-teman, ada email sama di Instagram juga bakal ada, terutama di Instagram khusus UNER-nya, itu KSE UNER. Mungkin gitu sih kalau dari serangkaian apply beasiswa KSE-nya. Wah, cukup kompleks ya untuk persyaratannya, beasiswanya. Tapi nggak itu worth it gitu kan untuk mendapatkan semua benefit dari KSE itu. Ya emang harus berjuang dulu ya. Ya tadi kan Kak Ibra udah bilang nih, Kak Ibra nulis esai sama terus ada wawancara. Kira-kira ada tips and trick nggak untuk menulis esai diri itu, dan wawancaranya itu kira-kira harus kayak gimana tuh? Harus bersikapnya seperti apa di depan interviewernya? Oke. Mungkin ini universal experience ya, pengalaman universal bahwa kadang kalau kalian mulai di interview kalian grogi, kalian nggak tahu apa padahal udah disiapin dari hari-hari sebelumnya ya kan. Nah untuk itu aku juga ngalamin itu. Iya, aku juga ngalamin itu. Cuman kayak sepersekian second atau beberapa detik gitu, kemudian balik lagi. Jadi untuk esai dan wawancara sebenarnya aku ada beberapa tips. Jadi terutama di esai ya teman-teman, karena kan itu administrasi awal, kalian harus benar-benar bisa menunjukkan kalian itu apa, kalian itu siapa, kalian mau bagaimana, seperti itu. Mungkin yang pertama kalau kita bicara cara mempresentasikan diri, kita bakal bicara dulu know your goals. Kamu harus tahu tujuan kamu bicara di sini, tujuan kamu mengenalkan diri itu apa. Kemudian bicara soal goals juga, kamu juga harus memahami kamu mau dilihat sebagai orang yang seperti apa. Kamu harus tahu self brandingmu itu seperti apa. Mungkin misal aku ketika menulis esai, aku ingin dilihat sebagai seseorang yang visioner. Aku ingin dilihat sebagai seseorang yang tidak melupakan tanah airnya sendiri gitu. Aku juga ingin dilihat sebagai seseorang yang reasonable dan juga detail terhadap hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah tahu ya goals kalian apa, kalian mau dilihat seperti apa di mata orang lain, kalian juga harus bisa membahasakan itu secara interaktif, mengkomunikasikan itu secara interaktif. In a sense, kalian kayak aku misalnya lahir di Denpasar, ketika menulis esai atau wawancara, jangan cuma bilang bahwa halo nama saya Ibra, saya dari Denpasar, titik. Saya lahir tanggal 8 Juli 2004, titik. Jangan seperti itu. Kalian harus bisa interaktif, kalian harus bisa jelaskan mungkin. Emangnya kenapa sih kalau saya lahir di Denpasar? Apa yang bisa saya ceritakan dari itu? Apakah ketika saya lahir di Denpasar saya menjadi karakter yang lebih terbuka terhadap pendapat-pendapat orang lain karena diversitasnya tinggi di Denpasar, ya kan? Ada banyak culture yang dijadikan satu di sana. Terus emangnya kenapa kalau saya lahir di Denpasar? Apa yang mempengaruhi
karakter saya ketika saya tinggal di Denpasar itu perlu kalian ceritakan, itu perlu kalian bahasakan. Karena di situ bakal dilihat, oh ternyata orang ini aware terhadap apa yang selama ini terjadi pada dirinya, growth-nya dia seperti apa, self journey-nya seperti apa. Makanya itu penting untuk membahasakannya secara interaktif. Selalu tanyakan, ketika kalian menulis, ketika kalian bicara, selalu tanyakan. Ini berdampak apa terhadap saya? Ini pernah berdampak apa terhadap saya? Nah, yang ketiga, tentunya sebagai manusia, kalian tuh pasti punya kekurangan ya. Tapi jangan takut untuk mengakui kelemahan kalian. Karena presentasi diri yang baik adalah presentasi diri yang balance. Nah, ini juga pentingnya mengakui kelemahan itu bukan berarti kalian kayak merendahkan diri gitu, bukan gitu ya teman-teman. Tapi mengakui kelemahan itu menunjukkan bahwasanya kalian self-aware. Kalian sadar bahwasanya, oh saya kurang di sini gitu. Ketika kalian self-aware, kalian juga bakal dinilai sebagai seseorang yang mampu menganalisis diri sendiri, mampu menganalisis pola hidup kalian seperti apa, kurangnya di mana. Itu juga menunjukkan bahwasanya kalian adalah orang yang progresif, kalian adalah orang yang mau berubah gitu. Tapi ingat tadi, jangan rendah diri dan juga jangan lupa untuk menyertakan solusi dari kelemahan kalian apa, karena itu akan bakal jadi poin penting. Kemudian kalau kita bicara kalau kita bicara soal interview, mungkin di akhir ini kadang agak opsional sih, tapi mungkin lebih baik ada, itu adalah menanyakan pertanyaan kembali kepada interviewernya. Ketika kalian ditanyakan apa, biasanya kan interviewer di akhir bakal memberikan pertanyaan, itu kan kayak selesai pertanyaan bakal nanya, kamu ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Kalau ada kesempatan itu diambil, ya kan? Kalian harus sebisa mungkin tanyakan ke interviewernya apa yang pengen kalian tahu, karena di situ bakal dinilai kalian ini orangnya atentif gak sih, kalian ini orangnya pengen tahu gak sih, kuriositasnya sudah seberapa besar, risetnya sudah seberapa jauh sehingga mampu menanyakan hal itu kepada interviewernya. Mungkin gitu. Terus untuk essay apa lagi ya? Oh iya sih, mungkin ini tergantung dengan gaya kepenulisan kalian atau gaya pikir kalian. Tapi biasanya saya itu suka mendeskripsikan ya, atau menyangkut pautkan hal-hal kecil dengan kepribadian saya gitu. Misalnya contoh, saya lahir tanggal 8 Juli nih. Di essay itu saya nulis, saya lahir 8 Juli itu bukan cuma angka 8 gitu. Maksudnya gini, saya bilang kalau misalnya saya suka angka 8 gitu kan. Iya, kayak mirip-mirip kayak gitu. Tapi gitu. yang jelasin tuh, iya saya jelasinnya tuh saya suka angka 8. Bukan cuma karena itu bentuk infinity, bukan cuma karena saya lahir tanggal 8, tapi saya merasa angka 8 itu adalah posisi yang satu langkah di belakang 7 hal yang paling-paling gini. Karena kan kalian pasti sering dengar ya kayak 7 keajaiban dunia, 7 orang paling sukses, 7 orang paling rajin, ya gak? Nah, saya angka 8 itu artinya saya masih satu langkah di belakang itu. Saya masih satu langkah di belakang goals yang saya mau. Nah, di situ tuh ada pesan-pesan implisit yang bisa kalian jelasin di essay kalian. Mungkin gitu sih. Mungkin lebih ke kayak imajinasi itu juga penting, tapi stay reasonable itu juga penting gitu. Oke, Sobat Kompres. Wah, banyak banget nih insight yang kita dapat dari Kak Ibra. Bener-bener keren loh, aku sampai amazed tahu dengernya. Kita harus tahu, bener-bener tahu diri kita itu kayak gimana kan sama lingkungan kita. Itu kita bisa terpengaruh apa nih sama lingkungan kita gitu. Keren. Terus Kak, ini aku juga kepo ya, mungkin teman-teman Kompres juga pada kepo atau enggak, mahasiswa lain itu pada sering bertanya-tanya, emang dapat informasi beasiswa itu dari mana sih? Kan sebenarnya kalau jujur ya dari aku sendiri itu kita udah hidup di zaman yang itu tuh bebas untuk menerima atau enggak, kita bisa mencari semua informasi kan melalui internet. Tapi banyak ternyata mahasiswa itu yang kayak aku nggak tahu loh infonya gitu, jadi kayak ketinggalan atau enggak dia jadi nggak dapat beasiswa yang dia inginkan gitu kan. Itu Kak Ibra gimana tuh cara mengatasi orang-orang atau enggak mahasiswa yang sering banget ketinggalan informasi di berbagai bidang ya, seperti ini khususnya di beasiswa. Oke, jadi ini berarti masalah informasi ya, seleksi informasinya. Kalau aku sendiri sih selama ini nyari beasiswa itu, kalau kalian tahu Instagram, biasanya aku pakai platform Instagram. Follow tagar beasiswa Indonesia atau mungkin akun-akun yang memang
ada hubungannya dengan informasi soal beasiswa. Cuman di sini tentunya selain cari informasi soal beasiswa, kita juga perlu seleksi informasi soal beasiswa tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri bahwasanya banyak yang mengaku-ngaku sebagai orang yang open beasiswa, tapi kok makin lama kayak makin jauh gitu dari apa yang kalian pahami soal beasiswa gitu, kayak makin jauh gitu jalurnya, beasiswanya mana gitu kan. Nah itu perlu banget kalian teliti mana beasiswa yang emang worth untuk dicoba, mana beasiswa yang menurut kalian main-main gitu. Karena in the end kalau kalian cuma asal apply beasiswa, kalau misalnya emang gak sesuai, itu bakal ngerugiin diri kalian sendiri. Terus untuk informasi, ini juga penting biasanya di akun-akun akademik fakultas gitu, atau jarkoman dari departemen akademik itu juga ada yang open bicara soal informasi beasiswa kayak gitu. Jadi mungkin lebih aware aja sama sekitar kalian, lebih aktif lagi cari sumber-sumber informasinya di mana. Cuman itu tadi sih, garis bawahinya adalah diseleksi lagi informasinya. Ya, kuncinya sih sebenarnya jangan males-males ya teman-teman buat ngecek akun-akun yang terkait dengan beasiswa-beasiswa itu, dan jangan lupa untuk cross-check kebenaran beasiswanya. Nah, ini menuju ke pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, cepet banget ya. Iya, nggak kerasa ngobrolnya. Udah terakhir aja nggak kerasa banget. Iya. Jadi untuk sobat-sobat kompres yang tadi udah dengar, gimana tuh tips and trick, terus prosesnya Kak Ibra dalam menjalani beasiswa ini. Ini kita yang terakhir ya akan menanyakan apakah ada pesan kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk selalu aktif mengembangkan dirinya gitu Kak. Oke, pertanyaannya adalah, maaf tadi berarti tips supaya teman-teman semua jadi mau mengembangkan diri untuk apply beasiswa gitu. Untuk apply beasiswa dan untuk mengembangkan dirinya nih Kak, kan biasanya mereka sebenarnya punya potensi kan di dalam dirinya, tapi mereka kadang suka malu atau minder. Dan dalam khususnya ini tentang beasiswa ini gitu kan. Itu tips and triknya Kak Ibra untuk sobat-sobat kompres ini gimana? Oke, mungkin ada beberapa tips yang bisa aku sampaikan, semoga membantu. Jadi yang pertama tentunya, selain menjadi seseorang yang punya informasi, karena informasi itu adalah sesuatu yang krusial, itu valuable banget, dan itu bakal membantu kalian ke depannya. Kalian juga harus menjadi seseorang yang punya karakter. Satu, be brave. Be brave yang aku maksud ini adalah ketika kalian ada chance untuk melakukan sesuatu, ada kesempatan untuk commit kepada sesuatu, maka take the chance. Ambil kesempatan ya, jangan takut. Karena gini, logikanya adalah ketika kalian menunda-nunda mengambil sebuah chance gitu, kalian sama saja dengan menunda-nunda untuk belajar, menunda-nunda untuk menambah value diri kalian sebagai seorang personal. Contoh aja, misalnya aku punya chance untuk menjadi MC, tapi aku nggak pernah jadi MC sebelumnya, gitu. Tapi aku tetap berani untuk ngambil chance itu. Nah, ketika kalian sudah ngambil chance itu, otomatis most of people pasti bakal punya sense of responsibility. Mereka bakal punya rasa tanggung jawab dari apa yang udah mereka take gitu kan. Contoh, aku udah jadi MC. Gak mungkin dong aku bakal malu-maluin diri aku di depan orang-orang dengan gak belajar untuk jadi MC. Kayak gitu. Otomatis kalian akan nambah knowledge kalian nambah value kalian nambah experience kalian sebagai seorang MC. Dan gak sampai situ, mungkin aja orang yang nonton kalian jadi MC kemudian narik kalian lagi untuk jadi MC di acara selanjutnya, dan kalian makin nambah knowledge dan juga nambah relasi. Itu pertama, pentingnya jadi be brave. Kalian berani ngambil chance itu. Yang kedua adalah be confident. Aku bilang be confident itu karena ketika kalian sudah berani mengambil langkah tapi tidak punya kepercayaan diri untuk bertahan di langkah itu, otomatis kalian bakal mundur. Dan itu juga sama, hasilnya itu mungkin either cuma setengah atau nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi be confident itu juga penting. Be confident, gimana caranya untuk jadi orang yang confident gitu. Mungkin orang-orang bakal ngira kalau kita ngomong soal kepribadian, sekali lihat itu, Kak Ibra nih orangnya extrovert, dia ngomong terus gitu. Padahal sebenarnya aku introvert, cuman emang punya keinginan untuk belajar gimana caranya berkomunikasi dan berbahasa yang interaktif gitu ya teman-teman. Jadi dari mana confident ini datang? Confident ini datang itu bukan cuma memasang mindset bahwasanya
aku tuh percaya diri, aku mau ngomong apa aja aku mau. Udah gitu ya teman-teman. Jadi be confident itu adalah ketika kalian melakukan sesuatu, bicarakan sesuatu, kemudian kalian udah paham sebelum kalian bicara itu konsekuensi kalian bicara itu seperti apa, ya kan? Even if ada miss ketika kalian berbicara, pasti juga ada konsekuensi, ya kan? Tapi kalian merasa bahwa konsekuensinya itu seperti itu, tapi saya masih bisa menanggulangi konsekuensi itu. Oh ya udah, saya bakal tetap bicara. Nah, itu yang namanya confident. Kalian tetap harus punya perhitungan konsiderasi sebelum kalian bicara atau melakukan sesuatu di depan umum atau buat diri kalian sendiri. Itu be confident ya yang kedua. Terus yang ketiga, gimana caranya buat mengembangkan diri selain be brave and be confident? I think yang ketiga adalah be kind. Kenapa aku bilang be kind gini? Karena hampir semua dosen yang aku temui itu selalu bilang, ketika kalian punya sesuatu untuk dibagi kepada orang lain, at some extent hal yang kalian bagi itu akan berbalik ke diri kalian sendiri, dan itu juga bakal menambah value kalian sebagai seseorang gitu. Jadi bikan ini juga penting untuk mengembangkan diri kalian, karena aku bisa bilang bahwa the journey untuk menjadi seseorang yang kalian impikan, the journey untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari kemarin itu gak gampang ya. Kalian harus punya will, kalian harus berdedikasi, kalian harus punya prinsip ketika menjalani itu. Jadi Bikan ini bakal membantu kalian menyadari bahwa hidup saya tuh sebenarnya walaupun jalan saya untuk mengembangkan diri itu kerasa berat, tapi saya masih bisa punya waktu untuk baik ke orang lain. Saya nggak selfish, saya nggak cuma mikirin diri saya sendiri, saya nggak cuma mikir nggak mau tahu sama yang lain. Yang penting saya jadi yang terbaik. Itu juga I would say aku nggak menstereotipkan atau ngejudge gitu, tapi aku rasa hidupnya akan, untuk orang-orang yang bisa berbagi kebaikan dengan orang lain itu hidupnya kayak lebih kerasa gimana ya, kalau aku sendiri tuh lebih ngerasa bermakna kayak gitu. Enjoyable. Iya, bermakna, enjoyable. Karena bermakna itu tadi sih. Jadi kan kayak kalau kamu ketemu orang itu akhirnya mereka punya kesan yang baik sama kamu juga, itu membangun relasi juga kayak gitu sih. Sama yang terakhir mungkin ini gini sih, harusnya ini aku taruh di awal, cuman biasanya kalau bicara soal pengembangan diri itu kan ada banyak ya subnya, kayak kalian mungkin mau mengembangkan diri di bidang teknis, di bidang coding, atau di bidang memasak gitu. Ada juga yang bidang soft skill kayak speaking skill, manajemen, kemudian kemampuan kepemimpinan, itu juga ada. Gimana sih cara kalian milih mana yang harus diprioritasin duluan dan mana yang sekiranya mampu kalian lakukan duluan? Aku pakai rumus biasanya potensi plus dedikasi plus prospek. In a sense, potensi itu adalah apa yang kalian aware dari diri kalian sendiri yang kalian punya. Kalau dulu aku nyadar aku punya potensi untuk berbahasa yang baik, berbahasa yang benar lah istilahnya gitu. Karena aku dulu suka baca novel dan aku juga lumayan sering riset, scroll di KBBI yang aku download di HP kayak gitu kan. Aku ngerasa ada potensi di situ. Kemudian plus dedikasi. Ketika aku mulai menunjukkan diri di public speaking ya, MC misalnya, aku nyadar kalau misalnya ketika aku sudah menjadi MC ada chance kecil atau besar di mana ke depannya aku harus meneruskan itu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah aku punya dedikasi untuk meneruskan itu. Sama ketika kita bicara soal memilih jurusan gitu. Misalnya aku mau masuk kedokteran gitu. Aku sadar potensiku mungkin masih gak se-oke itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah aku berdedikasi ketika aku bertemu dengan mata kuliah yang sulit? Apakah aku berdedikasi untuk terus mencoba untuk terus stay dan bertahan di situ? Itu penting juga. Kemudian yang terakhir adalah prospek. Selain bicara soal misalnya potensi, dedikasi udah klop nih, udah enak, udah balance ya. Bicara soal prospek ini juga penting karena ya namanya hidup ya teman-teman. Kita juga tetap harus memikirkan secara realistis benefit ini di sini, benefitnya untuk kamu, untuk orang lain, untuk lingkungan kamu itu seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Jadi itu tadi ada berapa ya berarti? Ada 4 ya? Ada 4 tips yang bisa aku kasih. Semoga bermanfaat. Oke, Sobat Kompres, udah denger kan tadi tips and tips dari Kak Ibra untuk menjadi mahasiswa yang punya value tinggi nih. Kira-kira pada inget gak tadi apa ya? Itu ya. Aduh, tips and boleh triknya aku inget nih Kak. ulang aja aku ya. ulang ya. Kita apa nih coba? Pertama adalah potensi, dedikasi, dan prospek. Yang kedua itu pertama kan Kak tadi bilang ya. Terus yang kedua be brave. Yang ketiga be confident.
Dan yang terakhir, kalau udah punya yang 3 tadi itu, kita juga jangan lupa untuk bikay. Bener nggak tuh Kak Ibra? Bener. Iya. Bener ternyata inget ya. Iya dong. Thank you. Iya. Aku rasa untuk untuk podcast kali ini udah cukup sekian ya Kak Ibra. Itu udah banyak banget informasi dan tips-tips yang sangat amazing ya. Kayak aku Insya Allah merasa amazing. Iya. Aku merasa senang menjadi moderator kali ini. karena cerita and trik itu dan semua cerita Kak Ibra tentang bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa KTI ini itu juga bisa aku terapkan di diri aku sendiri. Tentunya untuk sobat-sobat kompres juga bisa ya mengambil pelajaran dari Kak Ibra ini. Ya, terima kasih ya Kak Ibra. Iya, thank you juga teman-teman udah meluangkan waktunya buat saya, udah mendengarkan saya dan juga mengizinkan saya bercerita lewat podcast Komunitas Prestasi. It means a lot to me. Ini apa ya? Aku grateful aja sih bisa diundang dan dianggap sebagai seseorang yang emang deserve untuk bicara di podcast ini. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak Ibra. Emang deserve banget gak sih Sobat Kompres? Amin. Ya, semoga kedepannya Kak Ibra bisa lancar ya menjalankan semua kegiatan-kegiatannya. Dan perkuliahan Rena nilainya juga tetap. semangat. Iya. Amin banget. Itulah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk stay tune dengerin podcast kita di bulan-bulan selanjutnya. Komunitas Prestasi. Wah, mungkin dari Kak Ibra boleh ikutan ya untuk jargon kompres. Oh, boleh Ya. dong. Masih ingat kan Kak? Ingat gak Kak? Jadi Berkarya kalau misalnya aku menuai bilang prestasi. komunitas prestasi, berkarya menuai prestasi. Oke, ingat dong. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Komunitas prestasi, berkarya Menuai prestasi. menuai prestasi.